Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu bab dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita bahas. Nah, ini dia teman-teman, bab yang akan saya bahas, yaitu mengenai penerapan konsep pemasaran. Sebelum ke materinya, di bab ini terdapat 4 subbab materi, yaitu yang pertama, penerapan konsep pemasaran melalui perencanaan strategis. Yang kedua, memenangkan pasar melalui perencanaan taktis. Yang ketiga, penerapan konsep pemasaran dengan membangun kepuasan pelanggan melalui kualitas, pelayanan, dan nilai. Dan yang keempat yaitu penerapan konsep pemasaran dengan cara memantau lingkungan pemasaran. Oke, kita mulai di subbab pertama, yaitu penerapan konsep pemasaran melalui perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang berorientasi pasar, yaitu proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga agar tujuan, keahlian, dan sumber daya organisasi sesuai dengan peluang pasar yang terus berubah. Tujuannya ini untuk membentuk dan menyempurnakan usaha serta produk perusahaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan secara efektif, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini adalah gambar dari proses perencanaan strategis yang terdiri dari beberapa tahapan untuk menyusun strategi dalam mencapai tujuan organisasi. Yang pertama yaitu misi. Misi di sini adalah tujuan utama atau alasan keberadaan organisasi. Ini menjadi dasar untuk perencanaan strategis, karena semua strategi yang dibuat harus sejalan dengan misi organisasi. Yang kedua yaitu analisa lingkungan eksternal atau peluang dan ancaman. Tahapan ini mencakup analisis faktor luar yang memengaruhi organisasi, seperti tren pasar, kompetitor, regulasi, atau teknologi. Organisasi harus memahami peluang yang bisa dimanfaatkan dan ancaman yang perlu diatasi. Dan tahapan yang ketiga, analisa lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan. Di tahap ini, organisasi mengevaluasi kemampuan internalnya, seperti sumber daya, keahlian, atau proses operasional. Fokusnya adalah memahami kekuatan yang bisa dimaksimalkan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Yang keempat, formula sasaran. Setelah analisis internal dan eksternal, organisasi menetapkan sasaran atau tujuan spesifik yang ingin dicapai. Sasaran ini harus jelas, terukur, dan realistis. Yang kelima yaitu formula strategis. Tahapan ini melibatkan penyusunan strategi utama untuk mencapai sasaran. Strategi ini adalah rencana umum yang menggambarkan bagaimana organisasi akan memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman dengan memaksimalkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan. Tahap keenam, formula program. Setelah strategi utama ditentukan, dibuatlah program atau rencana aksi yang lebih rinci. Program ini mencakup langkah-langkah spesifik yang harus diambil untuk melaksanakan strategi. Tahap yang ketujuh, pelaksanaan program. Pelaksanaan program ini yang telah dirancang, kemudian diimplementasikan. Pelaksanaan ini membutuhkan sumber daya, koordinasi, dan monitoring yang baik. Tahapan yang terakhir yaitu evaluasi. Tahapan terakhir adalah mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. Apakah sasarannya tercapai? Jika tidak, apa yang perlu diperbaiki? Evaluasi ini penting untuk perbaikan di masa mendatang. Jadi secara keseluruhan, proses ini merupakan siklus yang saling terhubung, di mana evaluasi pada akhirnya akan memberikan masukan untuk perencanaan strategis berikutnya.
Untuk menganalisa lingkungan internal dan eksternal pada tahap 2 dan 3 di proses perencanaan tadi, dapat menggunakan analisa SWOT, yaitu strength memaksimalkan kekuatan, weakness meminimalkan kelemahan, opportunity memaksimalkan peluang, dan threat meminimalkan ancaman. Dengan analisis SWOT, keputusan strategis yang baik pasti akan dapat dihasilkan. Subbab yang kedua yaitu memenangkan pasar melalui perencanaan taktis. Salah satu perencanaan taktis yaitu dengan menggunakan konsep marketing mix atau bauran pemasaran. Jadi apa sih marketing mix itu? Nah, marketing mix adalah semua faktor yang dapat dikuasai oleh seorang manajer pemasaran untuk mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu produk, place, price, dan promotion, atau disingkat dengan 4P. Jadi produk adalah sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan pasar sasaran. Harga adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh produk tersebut. Tempat termasuk aktivitas yang mengkonsumsikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Selanjutnya, subbab materi yang ketiga mengenai penerapan konsep pemasaran dengan membangun kepuasan pelanggan melalui kualitas, pelayanan, dan nilai. Pelanggan itu adalah orang atau pihak yang membeli barang atau jasa dari sebuah perusahaan, toko, atau bisnis. Kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari pandangan terhadap kinerja produk dan harapan pembeli. Banyak dari perusahaan itu yang bertujuan pada TCS atau Total Customer Satisfaction. Sehingga para manajer pemasaran mempunyai tanggung jawab yang terpusat pada kualitas, yaitu mereka harus berpartisipasi dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang dirancang untuk membantu perusahaan agar unggul dalam persaingan melalui keistimewaan kualitas total termasuk kualitas pemasaran dan kualitas produksi. Mengapa sih perusahaan itu harus mementingkan pelanggan? Karena pelanggan adalah orang yang penting dari segala urusan bisnis. Pelanggan tidak tergantung kepada perusahaan, tetapi perusahaanlah yang tergantung pada pelanggan. Pelanggan membentuk perusahaan dan pantaslah mereka mendapat pelayanan dari perusahaan dengan baik. Dan juga pelanggan itu bukanlah benda yang dapat dihitung dengan statistik. Pelanggan adalah manusia yang hidup dan memiliki perasaan dan emosi. Nah, jadi gimana sih caranya mengetahui, mengukur, atau memantau kepuasan pelanggan? Nah, di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan. Terdapat 6 metode. Yang pertama yaitu sistem keluhan dan saran. Contohnya itu menyediakan kotak saran dan keluhan, kartu komentar, dan juga customer hotlines. Yang kedua yaitu survei kepuasan pelanggan. Contohnya dengan kuesioner, baik dikirim lewat pos ataupun diberikan pada saat pelanggan berbelanja. Dan juga bisa dibicarakan secara pribadi lewat telepon atau dengan wawancara langsung. Yang ketiga yaitu lost customer analysis. Perusahaan itu menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli dari perusahaan atau mereka yang telah beralih ke pesaing. Yang keempat yaitu ghost shopping. Perusahaan itu menggunakan ghost shopper untuk mengamati kekuatan dan kelemahan produk serta pelayanan perusahaan dan pesaing. Metode yang kelima yaitu sales relate method. Kepuasan pelanggan ini diukur dengan kriteria pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, dan rasio pembelian ulang. Metode yang keenam yaitu customer panel. Perusahaan ini membentuk panel pelanggan yang nantinya dijadikan sampel secara berkala untuk mengetahui apa yang mereka rasakan dari perusahaan dan semua pelayanan perusahaan. Dan subbab yang terakhir yaitu mengenai
penerapan konsep pemasaran dengan cara memantau lingkungan pemasaran. Nah, lingkungan pemasaran adalah berbagai faktor dan kekuatan dari luar bagian pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan sasaran. Terdapat dua lingkungan pemasaran, yaitu yang pertama lingkungan mikro. Lingkungan mikro ini berbagai kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggan, yakni dengan cara memantau perusahaan, pelanggan, masyarakat, dan juga pesaing. Yang kedua yaitu lingkungan makro, yakni berbagai kekuatan masyarakat lebih luas yang dapat mempengaruhi seluruh lingkungan mikro, antara lain lingkungan demografi, yaitu dari ledakan pertumbuhan penduduk, lingkungan ekonomi dari pasar yang membutuhkan daya beli, lingkungan alam seperti kekurangan bahan baku, biaya energi yang meningkat, tingkat polusi yang meningkat, dan peran yang berubah. Selanjutnya yaitu lingkungan teknologi dari langkah perubahan teknologi yang semakin cepat, peluang inovasi yang tidak terbatas, anggaran litbang yang beragam, dan peraturan yang meningkat atas perubahan teknologi. Selanjutnya yaitu lingkungan politik atau hukum. Keputusan pemasaran dipengaruhi kuat oleh perkembangan dalam lingkungan politik dan juga hukum. Serta yang terakhir yaitu lingkungan sosial atau budaya, yang terdapat dua pandangan, yaitu di mana pandangan orang terhadap dirinya sendiri dan terhadap sesama. Oke, sudah selesai. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apalagi banyak tiponya ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Nantikan video-video berikutnya kalau ada ya. Bye-bye, see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.